2 dikali 0,5 hasilnya adalah 1. Ya, berarti jawabannya 1 tetes. Adik-adik semua, sahabat Blessing, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Kita akan mempelajari tentang perhitungan pH senyawa asam ya. Oke, baik itu asam kuat maupun asam lemah ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, ke dalam 2 liter air murni dimasukkan 4 tetes larutan HCl 5 molaritas. Jika penambahan volume 4 tetes diabaikan, berapa pH larutan yang terjadi? Oke, jadi kita ilustrasikan dulu ya. Di sini dia tulis ke dalam 2 liter air murni. Jadi kita tuliskan dulu 2 liter air murni. Oke, ini dimasukkan 4 tetes HCl 5 molaritas. Oke. Nah, nanti penambahan 4 tetes ini diabaikan. Pertanyaannya, berapa pH larutan yang terjadi? Jadi tanya pH-nya berapa. Oke. Nah, jadi kalau kita menambahkan tetesan ke dalam air murni, berarti itu adalah peristiwa namanya peristiwa pengenceran ya. Oke. Nah, jadi kalau 2 liter air murni, kita ubah dulu satuan liter ini ke mililiter ya. Jadi kalau 2 liter, 1 liter itu 1000 mili. Jadi kalau 2 liter itu berarti 2000 mili. Oke. Nah, kemudian 1 mili itu kan sama dengan 20 tetes. Jadi kalau kita tambahkan 4 tetes HCl, itu kalau kita ubah ke satuan mililiter ya. Berarti 4 tetes itu adalah 4 per 20 mili. Oke. Nah, ini kalau kita sederhanakan dapat 1/5 ini. Jadi 1/5 mili. Bisa ya? Nah, sekarang ditanya berapa pH setelah pengenceran. Jadi kalau pengenceran, kita gunakan rumus pengenceran ya. Itu adalah molaritas awal dikali volume sebelum pengenceran sama dengan molaritas akhir dikali volume sesudah pengenceran. Oke, molaritas awalnya itu adalah 5 molaritas. Ya, 5 molaritas berarti isi 5M. Oke, dikali volume awal itu adalah 1/5 mili ya, jadi 1/5 mili sama dengan molaritas konsentrasi sesudah pengenceran dikali volume setelah pengenceran. Berarti setelah pengenceran volumenya adalah 2000 mili ya, karena penambahan 4 tetes itu diabaikan. Ya, maka dikali 2000 mililiter. Nah, jadi satuan mili ini bisa tercancel ya. Maka hasilnya 5 molaritas dikali 1/5 itu dapat 1 molaritas. Sama dengan M2 dikali 2000. Maka molaritas sesudah pengenceran itu adalah 1/2000. Oke. Nah, 1/2000 kalau kita ubah ke bentuk baku itu adalah 5 dikali 10 pangkat negatif 4. Oke, nah kemudian kita hitung pH-nya. HCl itu adalah asam kuat ya. Jadi kalau untuk asam kuat, perhitungan pH-nya itu adalah konsentrasi H positif itu sama dengan valensi dikali molaritas. Valensi itu adalah jumlah hidrogen pada asamnya ya. Jadi kalau di HCl, jumlah hidrogennya itu adalah 1 buah. Hanya 1 buah ya, jadi valensi 1 dikali molaritasnya itu yang ini ya, 5 kali 10 pangkat minus 4. Berarti 5 dikali 10 pangkat negatif 4. Oke, maka hasilnya itu adalah 5 dikali 10 pangkat negatif 4. Oke, nah jadi kalau kita hitung pH-nya, pH itu adalah minus logaritma konsentrasi H positif. Ya, maka hasilnya minus logaritma konsentrasi H positifnya adalah 5 dikali 10 pangkat negatif 4. Oke, maka hasilnya negatif 4 nya kita pindahkan ke depan ya. Negatif 4 pindahkan ke depan, berarti dapat 4 dikurang logaritma 5. Oke, nah kalau nilai logaritma 5 kan 0,7 ya. Berarti ini boleh juga hasilnya sama dengan 4 dikurang 0,7, hasilnya adalah 3,3. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua ya. Berapa tetes larutan H2SO4 10 molaritas?
Nah, jadi kita tuliskan dulu, misalkan V tetes ya. Jadi V tetes larutan H2SO4. Oke, 10 molaritas. Harus dimasukkan ke dalam air, berarti ini kita tambahkan air sebanyak 5 liter supaya diperoleh larutan yang pH-nya ya, diperoleh larutan yang pH-nya 4 dikurang log 2. Ya, dimana 1 mili itu 20 tetes. Nanti jawaban yang benar itu kan 1 ya. Kita coba selesaikan soal ini ya. Kembali ya, ini soalnya berarti pengenceran juga karena kita menambahkan air ke larutan H2SO4 10 molaritas. Oke, nah jadi kalau V tetes ini sama dengan berapa mili? Berarti kita bagi V bagi 20 mililiter. Air 5 liter ini sama dengan 5000 mililiter ya. Gitu ya. Nah, ini pH sesudah pengenceran 4 kurang log 2. Berarti kalau kita mau hitung konsentrasi H positifnya, ya itu sama dengan, kita langsung saja ya. Jadi ini kalau udah sesuai patternnya, angka dikurang logaritma angka. Jadi kalau H positifnya kita tinggal ambil log 2 nya, kita tuliskan 2 dulu. 2 dikali 10 pangkat negatif yang ini, negatif 4. Itu H positifnya. H2SO4 itu adalah asam kuat ya. Jadi rumus konsentrasi H positifnya itu adalah, ya ini rumusnya adalah valensi dikali molaritas sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4. Oke, H2SO4 ini adalah asam bervalensi 2 ya. Karena hanya ada 2. Maka perhitungannya ini adalah 2 dikali molaritas sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4. Oke, 2 bagi 2 habis ya. Maka jawabannya konsentrasi sesudah pengenceran adalah 10 pangkat negatif 4. Oke, nah kita kembali menggunakan rumus pengenceran. Berarti pengenceran itu adalah molaritas awal dikali volume awal sama dengan molaritas akhir kali volume akhir. Maksudnya volume sesudah pengenceran ya. Jadi molaritas awalnya yang mana? Molaritas awalnya itu adalah 10 molaritas. Oke, nah jadi kita tuliskan dulu ya. Jadi 10 molaritas dikali volume awalnya itu adalah yang ini ya, V per 20 mili. Jadi V per 20 mililiter sama dengan molaritas sesudah pengenceran yang ini ya, 10 pangkat negatif 4. Molaritas ya dikali volume sesudah pengenceran. Menambahkan beberapa tetesan ke dalam air yang 5 liter, itu volume sesudah pengenceran itu kita boleh anggap senilai dengan 5 liter. Ya, 5 liter berarti 5000 mili. Oke, nah jadi satuannya kita boleh cancel dulu, molaritas dengan molaritas. Kemudian mililiter dengan mililiter ya. Maka ini 10 dikali V per 20, ini dapatnya V per 2 ya. Sama dengan 10 pangkat negatif 4 dikali 5000, itu dapat 0,5 ya. Jadi 0,5. Nah, kita kali silang, berarti V-nya sama dengan 2 dikali 0,5, hasilnya adalah 1. Ya, berarti jawabannya 1 tetes. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita ke satu contoh soal lagi. Berapa mili larutan H2SO4 pekat? Jadi kita tuliskan dulu ya berapa mili. Misalkan V ya, berarti V mili larutan H2SO4 pekat. Yang berat jenisnya 1,4, kadarnya 49%, harus dimasukkan ke air. Ya, jadi harus dimasukkan ke air hingga diperoleh 500 mili larutan yang pH-nya 1,3. Oke, nah jadi kita hitung dulu berapa konsentrasi H2SO4 pekatnya. Ya, jadi kalau ini molaritas itu rumusnya adalah persen berat ya, persen massa dikali 10 dikali massa jenis atau berat jenis dibagi mR.
Oke. Nah, dari soal persen berat H2SO4-nya adalah 49%. Ya, berarti kita tulis saja 49. Ya, tanpa persennya. Jadi 49 dikali 10 dikali berat jenisnya 1,4. Ya, jadi 1,4 dibagi MR-nya itu H2SO4, MR-nya 98 ya. Oke, nah nanti ini kan 49 sama 98 disederhanakan dapat 2 ya. Berarti yang atasnya 10 dikali 1,4, 14 dibagi 2 dapat 7. Berarti ini molaritas larutan H2SO4 pekatnya adalah 7 molaritas. Ditambah air diperoleh larutan 500 ml, pH-nya 1,3. Nah, jadi dari pH 1,3 itu adalah 2 dikurang 0,7 ya. Berarti sama dengan 2 dikurang 0,7 itu adalah logaritma 5. Ini pH-nya. Jadi kalau konsentrasi H positifnya itu sama dengan, ya di video sebelumnya udah ada ini ya. Jadi angka dikurang log angka, maka cara cepat H positifnya kita ambilin dulu. Berarti 5 oke dikali 10 pangkat negatif 2 ya. Itu adalah konsentrasi H positifnya. Kemudian H2SO4 ini adalah asam kuat ya. Jadi rumus asam kuat adalah valensi dikali molaritas sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 2. H2SO4 adalah asam bervalensi 2 ya, karena jumlah H-nya 2. Ya, jadi 2 dikali molaritas sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 2. Maka molaritas sesudah pengenceran kita bagi ya, berarti 5 dibagi 2 dapat 2,5 dikali 10 pangkat negatif 2. Oke, nah baru kita gunakan rumus pengenceran lagi ya. Jadi rumus pengenceran itu kan konsentrasi sebelum pengenceran dikali volume sebelum pengenceran sama dengan konsentrasi sesudah pengenceran dikali volume sesudah pengenceran. Oke, nah molaritas sebelum pengenceran itu adalah 7 molaritas. Oke, nah volume sebelum pengenceran itu ditanya ya, dia tanya berapa mili. Berarti kita tuliskan dikali V mililiter sama dengan molaritas sesudah pengenceran itu dapat 2,5 dikali 10 pangkat negatif 2 molaritas dikali volume sesudah pengenceran itu adalah 500 mili ya di soal ya. Jadi kali 500 mililiter. Ya, jadi satuannya boleh kita cancel ini, mili dan mili. Oke, maka 7 dikali V itu adalah 7V. Sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2 dikali 500. Ya, itu dapatnya adalah 12,5. Oke, nah maka volumenya adalah kita bagi ya 12,5 dibagi 7. Ya, jadi 12,5 bagi 7 hasilnya berapa ya? Kita sederhanakan dapat 25/14 mililiter. Oke. Nah, jangan lupa ya untuk di-follow untuk konten kimia terbaru setiap harinya. Ya, jangan lupa di-like, di komen, dan di-share ke teman-temannya ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Be blessed and be smarter. Bye-bye.